Hari ini kita akan kembali ke masa lalu, ke sebuah kerajaan besar di tanah Jawa bernama Mataram. Kerajaan ini kaya dan makmur, dipimpin oleh seorang raja. Tapi di dalam kemegahan istana ada benih-benih perpecahan, terutama setelah datangnya para pedagang dari negara Belanda yang kita kenal dengan sebutan VOC. Begini surat Al-Quran 3 yang mulia, VOC akan selalu membantu baginda menjaga tahta, asalkan baginda mau bekerja sama dengan kami dan memberikan kami sebagian hasil bumi dari wilayah pesisir. Baiklah, Tuan Gubernur, jika itu bisa menjaga perdamaian. Akan Sunat, jangan dengarkan mereka. Ini bukan kerjasama, ini penjajahan. Mereka mau merampas tanah kita secara perlahan. Tidak, Paman. Tanah Mataram ini adalah warisan leluhur. Tidak boleh sejengkal pun kita berikan kepada orang asing. Pangeran Mangkubumi, harap tenang. Ini adalah keputusan baginda raja demi kebaikan semua. Kebaikan? Kebaikan untuk siapa? Untuk VOC. Dulu, almarhum ayahanda menjadikan saya sebidang tanah sebagai hak saya. Tapi sekarang hak itu pun diabaikan karena bisikan para penjajah ini. Jika memang begitu, saya tidak akan tinggal diam. Ayo Ridwan Said, kita akan berjuang merebut kembali kehormatan Mataram. Dan sejak saat itulah api perperangan mulai berkobar. Pangeran Mangkubumi dan keponakannya Raden Mas Said bersatu untuk melawan kekuasaan Sunan Pakubuwono III yang didukung oleh VOC. Mangkubumi usir Said dari Mataram. Peperangan ini berlangsung bertahun-tahun. Perang antar saudara ini membuat rakyat sengsara, sawah ladang hancur, dan kelaparan di mana-mana. Melihat perang yang tak kunjung usai, VOC mulai kehabisan biaya. Mereka pun memikirkan sebuah siasat adu domba yang dikenal dengan nama Divide et Impera. Kekuatan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said terlalu besar jika mereka bisa. Kita harus memisahkan mereka. Tawarkan Pangeran Mangkubumi setengah dari kerajaan Mataram. Jika dia mau berdamai, maka Raden Mas Said akan berjuang sendirian. Ide yang cerdas, Tuan Gubernur. Kami akan segera menemuinya. Akhirnya, pada tanggal 13 Februari 1755, di sebuah desa bernama Giyanti, diadakanlah sebuah perjanjian besar. Perjanjian yang akan mengubah sejarah tanah Jawa untuk selamanya. Pangeran Mangkubumi, Sunan Pakubuwono III, inilah kesepakatannya untuk mengakhiri perang ini. Kerajaan Mataram akan kita bagi menjadi dua. Separuh wilayah tetap menjadi kekuasaanku dengan nama Kasunanan Surakarta Hariningrat. Dan separuh lagi menjadi wilayahku dengan nama Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Saya akan bertata dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Perjanjian Giyanti pun ditandatangani. Kerajaan Mataram yang dulu satu dan perkasa kini terbelah menjadi dua, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti 1755. 1. Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I yang menguasai separuh wilayah kerajaan Mataram dengan hak kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. 2. Rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC dan rakyat kesultanan dituntut untuk bekerja sama. 3.
Bupati dalam perkara bupati harus mengucapkan sumpah setia kepada VOC di tangan gubernur sebelum menjalankan tugasnya. 4. Sultan tidak dapat mengangkat atau memberhentikan Bupati Dalam dan Bupati tanpa mendapat persetujuan dari VOC. 5. Sultan akan mengampuni Bupati yang memihak VOC selama peperangan. 6. Sultan tidak akan menuntut hak atas Pulau Madura dan daerah-daerah pesisir yang sebelumnya diserahkan kepada VOC oleh Sesudah Pakubuwono II. 7. Sebagai gantinya atas penyerahan Madura dan pesisir, VOC akan memberikan uang ganti rugi sebesar 10.000 real setiap tahunnya kepada Sultan. 8. Sultan akan memberikan bantuan kepada Susunan Pakubuwono III jika sewaktu-waktu diperlukan. 9. Sultan berjanji akan menjual bahan-bahan makanan kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan. Teman-teman, perjanjian Jati adalah bukti nyata. Ketika kita para saudara bertengkar dan berperang, maka pihak asinglah yang akan datang dan mengambil keuntungan. VOC berhasil memecah belah kerajaan besar Mataram, sebuah pelajaran berharga bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia. Mari kita jaga selalu persatuan dan kesatuan bangsa, karena dalam persatuan terdapat kekuatan yang tak terkalahkan. Utawa perjanjian Jati ini kemudian dilanjut pula dengan pertemuan antara Sultan Yogyakarta dengan Sultan tahun 15 Januari 1775. Dalam pertemuan ini dibahas mengenai peletakan dasar kebudayaan bagi masing-masing kerajaan. Kesepakatan yang perjanjian Jati ini membahas tentang perbedaan identitas kedua wilayah yang sudah menjadi dua kerajaan yang berbeda. Tari Wijoyo Surakarta adalah tarian yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Tarian ini merupakan simbol kehormatan dan kesopanan dalam budaya Jawa, serta lambang kebijaksanaan. Pak, ini buatan anak-anak Bang, sampai nginep. Ya, ini juga Pak. Bapak, ini wedang. Wedang, mau pemasian nggak silakan. Ya, anak-anak sendiri yang buat. Nanya
Tarian Peksan Maung Agung Yogyakarta diciptakan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada abad 18. Tarian ini menggambarkan adu ketangkasan prajurit Keraton Yogyakarta dengan gerakan yang dinamis dan semangat. Terbaru tahun 2002 Maret. Tahu ya, belakangnya lagi tampilnya waktu itu kan banyak Di teras rumah lihat jalan bawaku pulang melihat dunia pun kemuliaan. Kita adalah manusia yang bahagia bersama, menulis pada cerita menentang balasnya raga. Kita adalah manusia yang akan tumbuh bersama, menjadi sebuah sejarah suatu hari nanti. Jawabannya seakan jelaskan segala, saling menjaga segala yang telah tercipta. Kita adalah manusia yang berbahagia bersama, menulis banyak cerita menentang balasnya raga. Kita adalah manusia yang akan tumbuh bersama, menjadi sebuah sejarah suatu hari nanti. Perbedaan identitas budaya antara Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta tampak jelas dalam beberapa aspek, seperti bangunan, pakaian, dan gamelan. Keraton Yogyakarta cenderung mempertahankan arsitektur Jawa tradisional, sedangkan Keraton Surakarta mengadopsi kebaruan gaya Jawa dengan dominasi warna putih dan biru. Dari segi pakaian, Keraton Yogyakarta memiliki lencana untuk
golongan rambut sebagai simbol budaya rambut panjang. Sementara golongan Surakarta lebih rata mengikuti tradisi mencukur rambut ala Eropa. Pada gamelan, keraton Yogyakarta memiliki susunan yang lebih ganteng dengan warna cerah. Sementara gamelan keraton Yogyakarta bersusun lebih rapat dengan warna dominan cokok kayu dan emas. Dari perbedaan ini, pertemuan Jatisari tidak hanya menjadi awal pembentukan identitas masing-masing kerajaan, tetapi juga melahirkan keragaman budaya Jawa yang kaya dan tidak lagi bersifat unik. Kebutuhan budaya yang diatur dalam perjanjian tersebut akhirnya membentuk karakter unik dan membedakan kedua kerajaan terakhir dalam Islam hingga saat ini. Kita adalah manusia, bahagia bersama. Di tengah cerita, dan bergerak yang adalah manusia. Bahagia bersama, egoisme yang terlibat, membangun manusia bareng. Bahagia yang juga, hidupkan tubuh bersama, menjadi sebuah sejarah, sebuah kebahagiaan. Lu belum pilih apa? Bisnis sampai lagi, tapi ini udah kan? Udah bisa. Tapi ini apa? Udah anak-anak di bawah hari bareng. Biasanya bukannya hari bareng ya? Iya gitu, tapi aku ada kelas 4. Oh udah.